Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bajingan, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Lord Earth King? Ucap Liu Tua. Ekspresi Liu Tua berubah menjadi sukacita, lalu dia dengan cepat menendang saudara ketujuh. Terima kasih Tuan Raja Bumi, terima kasih Tuan Raja Bumi, ucap saudara ketujuh. Setelah mendengar itu, dia pun buru-buru bersujud dengan rasa terima kasih. Dan jika menilai dari penampilannya, dia tampaknya benar-benar tahu kesalahannya. Adapun Xuan Xiao Cao dan yang lainnya, mereka adalah orang-orang pintar. Meskipun mereka membenci pengkhianatan itu, ketika Raja Bumi sendiri berbicara seperti itu, mereka secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa tentang kejadian itu. Jadi, mereka hanya bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Setelah semua, Crippling Night Demon Sect saat ini sudah terpisah-pisah. Mereka sudah mirip pasir yang tersebar, dan semuanya sudah berserakan. Jadi mereka harus bergandengan tangan dan bekerja sama, dan tidak bisa terus bertarung sesama sekte. Setelah berurusan dengan urusan saudara ketujuh, Raja Bumi tersenyum puas dan berkata, "Ayo pergi. Sudah waktunya untuk mengumumkan kepada dunia, hasil dari pertempuran Crippling Night Demon Sect," ucap Raja Bumi. Saat dia berbicara, dia melihat kembali ke arah Chu Feng serta persenjataan kerajaan di tangannya. Pada saat itu senyumnya semakin lebar, karena dia sangat menantikan bagaimana semua orang akan bereaksi, ketika mereka mendengar persenjataan kerajaan Murong Sun telah mendarat di tangan Chu Feng. Setelah itu, dengan Raja Bumi yang memimpin jalan, Chu Feng dan yang lainnya pun kembali ke permukaan jurang yang rusak. Dalam pertempuran ini, Crippling Night Demon Sect telah kehilangan beberapa anggota mereka. Dari lebih dari 2000 ahli yang mereka miliki, itu hampir 500 orangnya telah meninggal. Dan lebih dari 1000 orang terluka. Namun tidak peduli apakah mereka memiliki luka serius atau luka ringan, selama mereka masih menghirup udara di dalamnya dan mereka tetap berdiri tegak di udara, maka itu sudah menunjukkan keagungan dan kekuatan dari Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Pada saat itu, banyak pengamat yang berada di sana. Ekspresi terkejut di seluruh wajah mereka juga muncul, dan ketika mereka melihat para ahli dari Crippling Night Demon Sect, mata mereka penuh rasa hormat. Itu dikarenakan mereka secara pribadi telah melihat keseluruhan pertempuran itu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi jauh di bawah tanah, mereka telah melihat Immortal ke-8 melarikan diri dengan terburu-buru bersama Murong Sun dan Murong Wan, dan mereka benar-benar mengabaikan semua orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Itulah sebabnya, seluruh pasukan dari Kepulauan Eksekusi Immortal yang mereka kirim ke sini lebih dari 1000 ahli, itu hampir semuanya dikalahkan. Pertempuran itu sangat intens. Tidak hanya ada konfrontasi dengan kematian ahli dewa bela diri, bahkan ada pertarungan antara dua raja bela diri. Pertunjukan ini benar-benar pesta untuk mata mereka. Mereka juga benar-benar melihat kekuatan Crippling Night Demon Sect. Seberapa kuat sekte itu? Karena saking kuatnya, sehingga mereka bisa mengalahkan penguasa saat ini yang sebagaimana telah diakui oleh publik wilayah Laut Timur, yaitu Kepulauan Eksekusi Abadi. Tidak peduli bagaimana semua orang berspekulasi tentang kekuatan Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan dan Kepulauan Eksekusi Abadi, Sekte Malam yang melumpuhkan menggunakan fakta hari ini untuk memberitahu kepada dunia, siapakah penguasa yang sebenarnya. Meskipun Crippling Night Demon Sect saat ini sudah terpecah belah, tapi jika mereka bersatu kembali, maka mereka akan tetap tak terkalahkan. Lihatlah, itu adalah Raja Bumi. Raja Bumi dan yang lainnya telah keluar. Tiba-tiba saja seseorang berteriak. Dia melihat mereka terbang keluar dari bawah tanah dan pada akhirnya, berdiri di depan semua orang dari Crippling Night Demon Sect. Seperti yang kupikirkan, mereka masih memiliki lebih banyak ahli dari Sekte Night Crippling Night yang belum pernah kita lihat. Jadi ternyata, mereka sebenarnya ada di bawah tanah. Dan bahkan ada 10 puncak Martial Lord yang disembunyikan. Seharusnya merekalah yang telah merawat abadi ke-9, ucap kerumunan.
Setelah melihat 10 jubah emas bersaudara, beberapa orang menebak-nebak mengapa Immortal ke-9 tidak pernah muncul lagi setelah pergi. Coba lihat, siapakah pemuda yang berjalan bersama dengan Xuan Xiaochao, Yu Tonghan, dan Fu Fengming? Tombak berwarna perak di tangannya terlihat sama persis dengan persenjataan kerajaan Murongsun. Ucap kerumunan. Namun ketika orang melihat Chu Feng, serta tombak berwarna perak di tangannya, mereka seketika saja terpana. Oh dewa, bukankah itu Wu Qing? Wu Qing yang berada di urutan pertama di Misty Peak, dan diakui sebagai jenius luar biasa. Kenapa dia berjalan bersama dengan Crippling Night Demon Sect? Mungkinkah dia telah menjadi bagian dari mereka? Segera, seseorang mengenali bahwa dia adalah Wu Qing. Jadi dia yang bernama Wu Qing. Dia benar-benar masih sangat muda. Jika menilai dari penampilannya, dia seharusnya berusia lebih dari 20 tahun. Aku pernah mendengar bahwa, anak ini memiliki kekuatan bertarung yang absurd. Meskipun dia hanya peringkat 2 Martial Lord, tapi sebenarnya dia bisa mengalahkan peringkat 5 Martial Lord. Itu dikarenakan roh dunia yang membuat kontrak dengannya, ini berasal dari dunia roh Asura. Mendengus. Dia tidak hanya memiliki bakat luar biasa, serta kekuatan bertarung yang luar biasa juga, dia bahkan orang yang tidak takut pada apapun. Karena saat itu aku secara pribadi telah melihat Zhan Feng, putra Immortal kedua eksekusi Archipelago Immortal, itu lumpuh karena dia telah mengganggu temannya yang bernama Chun Wu. Seru kerumunan. Setelah mengenali Wu Qing, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Beberapa dari mereka juga mulai menyebarkan prestasi gemilang Chu Feng. Oh dewa, ini benar-benar sama persis. Mungkinkah itu persenjataan kerajaan Murongsun? Ucap kerumunan. Namun anehnya, hal yang menarik perhatian lebih adalah tombak berwarna perak yang ada di tangan Chu Feng. Mustahil. Meskipun penampilan mereka sama, tapi suasana di sekitar mereka sangatlah berbeda. Tombak berwarna perak di tangan Wu Qing itu seperti senjata biasa. Jangankan gelombang dari aura penguasa yang turun ke dunia ini yang dimiliki oleh persenjataan kerajaan, bahkan auranya lebih rendah daripada persenjataan elit, seru kerumunan. Tetapi dengan segera, orang-orang menemukan bahwa tombak berwarna perak di tangan Chu Feng saat ini, itu tidak memiliki kekuatan yang dimiliki persenjataan kerajaan seperti Murongsun. Benar-benar, itu pasti palsu. Bagaimana mungkin Royal Armament bisa begitu umum? Selain itu, mengapa bisa persenjataan kerajaan Murongsun ada di tangannya? Seru kerumunan. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, kebanyakan orang merasa bahwa persenjataan kerajaan di tangan Chu Feng adalah palsu. Semuanya, terima kasih sudah datang jauh untuk menonton kejadian ini. Mungkin pertempuran hari ini sedikit berbeda dari apa yang kamu semua harapkan. Tetapi aku yakin, bahwa pertempuran hari ini jauh lebih menarik daripada apa yang kamu semua harapkan. Tepat pada saat itu, Raja Bumi tiba-tiba berbicara. Dia tersenyum di wajahnya ketika dia melihat kerumunan, dan dia berkata dengan sangat bangga. Aku harus mengakui bahwa dalam pertempuran hari ini, Crippling Night Demon Sect telah menderita kerugian besar. Ada korban jiwa sekitar 486 saudara kami, dan ada juga yang tak terhitung jumlahnya yang terluka. Hampir di setiap tubuh para saudara kami ini luka ringan dan juga serius. Untuk mempertahankan kehormatan Crippling Night Demon Sect, mereka rela untuk menumpahkan darah mereka sendiri. Namun dengan begitu, kami akhirnya bisa memenangkan pertempuran ini. Saudara-saudara dari Sekte Night Crippling Night, dengan menumpahkan darah mereka, dan bahkan dengan nyawa mereka, mereka melindungi wilayah Sekte Night Crippling Demon, dan melindungi kehormatan Sekte Night Demon Crippling. Kami benar-benar mengalahkan kepulauan eksekusi immortal yang terlalu percaya diri dan bodoh, yang berniat ingin merebut tanah kami. Kami membunuh lebih dari 1000 ahli mereka, dan bahkan abadi ke-9 telah mati di tangan kami. Kami menggunakan kekuatan untuk memberitahu mereka, berapakah harga yang akan mereka bayarkan dengan membuat Sekte Crippling Night sebagai musuh. Bahkan Master Muda sombong dari Kepulauan Eksekusi Immortal, Murongsun, hanya bisa melarikan diri dengan mengandalkan pengorbanan Immortal ke-8.
Aku yakin semua orang telah melihatnya sendiri. Ini adalah Crippling Night Demon Sect. Tidak peduli siapa itu, mereka yang berani menyinggung kita akan membayar harganya dengan darah, ucal Raja Bumi. Kata-kata Raja Bumi itu dipenuhi dengan emosi, dan dia membuatnya seolah-olah sekte Night Crippling Demon adalah yang benar, dan Archipelago Eksekusi Immortal adalah anjing yang rakus. Beberapa kalimat terakhir terutama secara tidak langsung mengatakan kepada semua orang bahwa, meskipun Immortal ke-8 mampu melarikan diri, tapi dia pada kenyataannya ditakdirkan untuk mati. Apa? The Eight Immortal mengorbankan hidupnya sendiri, jadi itulah sebabnya dia terlihat seperti itu. Pantas saja, tidak heran Immortal ke-8 menjadi sekuat itu. Jadi ternyata dia telah berjuang dengan membakar hidupnya sendiri. Bukankah ini berarti yang bisa melarikan diri dengan aman, itu hanyalah saudara kandung Murong Sun dan Murong Wan. Immortal ke-8 juga ditakdirkan untuk mati karena pertempuran ini. Oh surga, ini benar-benar tidak terbayangkan. Tidak hanya Kepulauan Eksekusi Immortal kehilangan lebih dari 1000 dewa bela diri karena ekspedisi ini, mereka bahkan kehilangan Immortal ke-8 dan ke-9 juga. Ini benar-benar kerugian besar, seru kerumunan. Memang benar setelah mendengar kata-kata Raja Bumi, semua orang bahkan lebih terkejut. Meskipun 1000 lebih ahli martial lord adalah jumlah yang menakutkan, bahkan Kepulauan Eksekusi Immortal yang mirip dengan matahari di langit saja, sebenarnya jumlah itu bukanlah apa-apa. Sedangkan Immortal ke-8 dan Immortal ke-9, di sisi lain keduanya sangatlah berbeda. Karena 9 dewa disebut sebagai kekuatan tempur terkuat dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dan mereka adalah 9 jenderal sejati dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Dalam pertempuran ini, mereka kehilangan 2 jenderal ini. Ini benar-benar kerugian besar yang harus mereka terima. Meskipun Sekte Malam melumpuhkan iblis dan Kepulauan Eksekusi Immortal berada dalam konflik, aku harus mengatakan kematian satu orang lagi dalam pertempuran hari ini, dan itu bukanlah sesuatu yang aku harapkan. Cucu dari kepala 9 dewa, yaitu Ya Fei, dia juga telah mati. Ucap Raja Bumi yang pura-pura simpati, dan berbicara dengan wajah kasihan. Apa? Ya Fei, salah satu dari 3 keindahan besar wilayah Laut Timur, Ya Fei juga mati. Sepertinya benar, Ya Fei dan Murong Wan masuk bersama-sama di bawah tanah, tapi aku belum melihatnya keluar. Mungkinkah dia benar-benar mati? Itu tidak benar kan? Tidak mungkin Ya Fei sudah mati. Sungguh sangat disayangkan, keindahan seperti itu harus mati, ucap kerumunan dengan gempar. Setelah mendengar bahwa Ya Fei sudah meninggal, orang-orang di tempat itu menjadi heran, dan mereka semua merasa kasihan. Karena bagaimanapun juga, meskipun keindahan yang luar biasa seperti Ya Fei tidak ada hubungannya dengan mereka, tapi jika dia masih hidup, maka itu masih menjadi pemandangan yang indah untuk dilihat. Namun sayangnya, saat ini dia telah meninggal. Aku yakin semua orang pasti berpikir bahwa, kematiannya adalah karena Sekte Night Crippling. Namun jika kalian berpikir seperti itu, maka kalian salah. Pembunuh sejati Ya Fei bukanlah orang-orang dari Sekte Crippling Night. Pembunuh ini adalah tunangan Ya Fei itu sendiri, dan juga tuan muda dari Kepulauan Eksekusi Abadi, yaitu Murong Sun, kata Raja Bumi. Apa? Murong Sun yang membunuh Ya Fei? Bagaimana mungkin? Mengapa Murong Sun akan membunuh Ya Fei? Apa yang sebenarnya terjadi? Seru kerumunan. Kerumunan itu seperti wajan, karena mereka langsung meledak dengan diskusi. Mereka merasa bahwa berita seperti itu sangat luar biasa. Mungkin kalian merasa tidak percaya, tetapi jika kamu telah melihat sisi kegilaan Murong Sun, kamu akan tahu betapa dinginnya dia, yang merupakan orang yang disebut jenius nomor 1 wilayah Laut Timur. Lady Ya Fei memang terbunuh olehnya. Dia bahkan tidak meninggalkan mayatnya sama sekali. Adapun alasannya, itu karena dia menemukan bahwa Ya Fei tidak setia kepadanya. Jadi itulah sebabnya dia terbunuh. Namun Murong telah membayar harganya untuk ini, karena Royal Armament miliknya telah diambil oleh Wu Qing. Persenjataan kerajaan ke-6 dari Kepulauan Eksekusi Immortal tidak lagi milik mereka, tetapi sudah menjadi milik Wu Qing, ucap Raja Tanah.
Saat Raja Bumi berbicara, dia melihat tombak berwarna perak di tangan Chu Feng. Itu pasti tidak benar. Tombak berwarna perak di tangan Wu Qing benar-benar persenjataan kerajaan Murongsun. Wu Qing yang mengambilnya dari Murongsun. Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Perbedaan dalam tingkat kultivasi mereka sangatlah besar. Bagaimana mungkin Wu Qing bisa mengambil Royal Armament dari Murongsun? Seru keilmuan. Mereka semua tercengang, dan juga merasa bahwa hal itu tidaklah nyata. Aku tahu bahwa mungkin kalian tidak percaya ini nyata, tapi itu bisa dimengerti. Itu karena kalian bisa merasakan kekuatan yang kuat dari persenjataan kerajaan, itu ketika senjata itu berada di tangan Murongsun. Namun saat Wu Qing memegangnya, maka sudah tidak ada lagi hal yang seperti itu. Namun kalian juga harus tahu, bahwa Royal Armament memiliki kesadarannya sendiri. Sebelum mengenali tuannya, kadang-kadang persenjataan kerajaan dengan sengaja menyembunyikan auranya sendiri. Pada saat-saat seperti itu dalam perspektif orang normal, mereka akan tampak seperti sepotong baja biasa yang tidak berguna. Mereka akan terlihat sama sekali tidak berharga, dan hanya para ahli sejati yang dapat melihat esensinya. Namun setelah persenjataan kerajaan mengakui seseorang sebagai tuannya, maka senjata itu akan memberi kekuatan pada para master di berbagai tingkatan. Kemudian sesuai dengan kekuatan tuannya, barulah senjata itu akan menjadi lebih kuat ataukah lebih lemah. Karena pada kenyataannya, Mastered Royal Armament biasanya hanya ada dalam ranah Raja Bela Diri atau di atasnya. Karena mereka yang bukan Raja Bela Diri akan mengalami kesulitan yang besar, untuk mengendalikan kekuatan persenjataan kerajaan tersebut. Atau mungkin lebih tepatnya, mereka tidak cocok untuk menggunakan Royal Armament, dan dengan demikian mereka tidak akan dapat menerima persetujuannya. Namun ada juga dua keadaan yang memungkinkan, di mana persenjataan kerajaan menyetujui seseorang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Yang pertama adalah dengan paksa. Raja Bela Diri akan menggunakan metode yang kuat, itu hanya untuk membantu orang yang tidak disetujui oleh Royal Armament. Sejujurnya, Murongsun adalah orang Yeseng itu. Karena aku dapat mengatakan bahwa, dia tidak benar-benar menerima persetujuan dari persenjataan kerajaan itu. Karena sudah seperti itu, senjata itu hanya dipaksa untuk melayaninya. Lalu kemungkinan yang kedua adalah, bahwa orang yang ingin mendapatkan Royal Armament memiliki bakat yang sangat luar biasa. Meskipun ranahnya berada di bawah Raja Bela Diri, orang itu masih akan menerima persetujuan dari Royal Armament. Dan aku merasa bahwa Wu Qing ini adalah orang dengan bakat luar biasa, karena ia adalah seorang jenius yang diakui secara publik di wilayah Laut Timur. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang kuat, dia juga satu-satunya orang di wilayah Laut Timur, yang telah membuat kontrak dengan roh dunia dari dunia roh Asura. Bakat sepertinya belum pernah terjadi sebelumnya, dan aku ragu tidak ada siapapun di masa depan yang bisa menandingi bakatnya. Dia tanpa diragukan lagi adalah jenius terkuat di wilayah Laut Timur. Bahkan tubuh ilahi keluarga Zi itu, mungkin dia juga tidak dapat dibandingkan dengan Wu Qing. Meskipun kultivasi Wu Qing saat ini lebih rendah dari Murongsun, tapi ini hanya karena waktunya dalam kultivasi pendek. Aku yakin ketika dia mencapai usia Murongsun, kultivasinya akan menjadi satu yang hanya bisa diimpikan oleh Murongsun, dan juga yang tidak akan pernah dia dapatkan dalam hidupnya. Raja Bumi berbicara dengan penuh semangat. Benar sekali, Wu Qing itu masih muda sekarang. Jika dia benar-benar seusia Murongsun, kekuatannya akan benar-benar menentang semua logika. Setelah mendengar kata-kata Raja Bumi, orang-orang di kerumunan juga mengangguk. Dia sangat senang dengan reaksi orang banyak. Jadi dia mengarahkan pandangannya kepada Chu Feng, dan berkata sambil tersenyum. Wu Qing, aku yakin kamu sudah tahu bagaimana cara menaklukkan persenjataan kerajaan ini. Bagaimana kalau kamu melakukannya, dan menunjukkannya kepada semua orang? Itu juga akan memperluas cakrawala semua orang di sini. Biarkan mereka melihatnya, seperti apa kekuatan Master Royal Armament jika muncul, ucap Raja Bumi. Chu Feng segera mengangguk.
Dalam sekejap dia memegang persenjataan kerajaan, dia tahu bagaimana cara menentukan apakah senjata itu akan bersedia melayaninya atau tidak. Cara itu sangat sederhana, yaitu hanya menyatukan auranya ke dalam senjata itu. Namun itu sangatlah berbahaya. Persenjataan kerajaan begitu kuat, dan Chu Feng saat ini sangat lemah. Jika benda itu menyetujui Chu Feng, maka itu sama saja dengan menekan dirinya sendiri. Karena tidak masalah seberapa kuat persenjataan kerajaan tersebut, maka senjata itu masih akan berubah karena kekuatan tuannya. Dengan persenjataan kerajaan di tangannya, meskipun itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur Chu Feng, tapi kekuatan sejati dari persenjataan kerajaan tidak dapat digunakan. Jadi, jika ia mengakui Chu Feng sebagai tuannya, Chu Feng bisa mendapat manfaat sedikit dari itu. Namun jika itu tidak menyetujui Chu Feng, maka dia akan menerima serangan balasan, yang bahkan mungkin menyebabkan kematian. Setidaknya, persenjataan kerajaan memiliki kemampuan untuk mengambil nyawa Chu Feng. Tapi meski begitu, Chu Feng merasa sangat percaya diri. Karena pedang penyegel iblis saja menyetujui dia, jadi mengapa juga dia takut bahwa persenjataan kerajaan tidak akan menyetujuinya. Dengan demikian, di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, saat Chu Feng memegang tombak berwarna perak itu tinggi-tinggi, ia menghendaki seutas auranya ke dalam persenjataan kerajaan. Bang! Dalam sekejap, langit menjadi gelap. Angin kencang segera muncul, dan awan hitam berputar-putar. Petir menyala-nyala di langit, dan dalam sesaat, kekacauan ada di mana-mana. Setelah fenomena alam itu muncul, semua orang langsung tenggelam. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah Chu Feng yang berdiri di udara, dan memegang Royal Armament. Seolah-olah dunia telah dikuasainya, dan seolah-olah juga Chu Feng adalah penguasa dunia ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.